Pak Iqbal, selamat bergabung dengan Indopos. Pak Iqbal, ulun dengar sudah lulus di putaran calon Bupati Kota Baru. Ulun meminta sedikit visi misi Pak Iqbal sebagai calon Bupati Kota Baru untuk 2025. Kira-kira bagaimana visi misi Pak Iqbal? Silakan. Prinsip pertama sih secara global, keseluruhan di Kabupaten Kota Baru. Jadi satu, sarana air bersih. Untuk pembangunan waduk, kalau ataupun tidak bisa waduk itu kan kita bikin dam, ya kan. Ya, kalau seperti yang di Kelumpang Tengah, ini cuma hanya perlu pipanisasi sama pengolahan air bersihnya. Seperti itu. Karena sudah ada lubang air, tugas tambang, ya kan, gitu loh. Dan airnya cukup bagus, nah itu akan kita laksanakan. Terus kalau yang kedua, masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini mulai dari PAUD sampai SMA itu gratis. Itu kita tambahkan baju, sepatu, buku, tas selengkapnya. Jadi gratis, benar-benar gratis, tapi tidak meninggalkan tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini sendiri juga kita atur, kita kondisikan mereka minimal paling tidak mereka dapatkan UMK untuk standarnya. Jadi jangan sampai mereka ngajar, tapi di satu sisi mereka juga mencari penghasilan di sekolah itu sendiri. Di sisi yang lain, berharapnya mereka juga tenang meninggalkan sekolah untuk mengajar, posisi perut mereka juga mencukupi. Yang ketiga, kesehatan. Mereka cukup hanya menggunakan KTP. Insya Allah sarana dan prasarana baik itu di puskesmas, terus rumah sakit, itu kita siapkan. Saya tambahkan juga posisi rumah sakit itu sendiri akan terpenuhi segala teknologinya, dan semua jenis penyakit insya Allah akan ada di situ nanti untuk penanganan ya. Jadi tidak semata-merta hanya tertentu aja penyakit, tapi hampir semua penyakit nantinya ada di situ. Dan itu menjadi rujukan, benar-benar menjadi rujukan. Jadi tidak ada lagi orang Kota Baru itu berobat keluar. Jadi semua kebutuhan dokter spesialis itu saya penuhi. Yang lain akan mengikuti apa situasi di desa masing-masing. Karena tidak bisa saya samakan posisi satu desa pesisir dengan desa daratan. Benar. Karena apa? Situasi itu akan kita atur. Jadi kalau memang mereka hanya butuhnya peternakan, pertanian, ya kan gitu, perkebunan ya cuma hanya itu. Tapi secara kompleks semua ya kan gitu, di bidang ekonomi itu yang menjadi model pertahanan. Jadi pertahanan di masyarakat itu meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, kalau peternakan. Bang. Nah, di sisi yang lain mereka tidak perlu memikirkan modal. Nah, itu permodalan itu akan kita aturkan nantinya semua. Itu melalui pusdan nanti. Kita akan atur itu semua di masyarakat. Kan gitu. Jadi sifatnya dalam artian memang mereka mau berusaha apapun, mau besar apapun tanpa modal mereka juga susah. Nah, termasuk juga di UMKM. Nah, itu akan terjadi. Iya. Di sisi yang lain ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan secara mendasar, yaitu infrastruktur. Infrastruktur masyarakat sebenarnya tidak harus, kalau dia selama ini ya kita tahu masyarakat mengandalkan hasil kebun, ya kan? Iya, benar. Dan muatan pasti berlebih. Mintanya masyarakat tidak mesti itu tuh harus diaspal. Yang penting pengerasan, jalannya bagus, tidak licin, ya kan gitu. Nah, kondisi sekarang itu ada bahan chemical sebenarnya untuk bahan ini. Benar. Dan saya pengennya juga jalan itu lebarnya juga 8 meter sebenarnya antar desa, antar kecamatan. Bagus. Karena kita pengennya mereka bisa membawa hasil mereka bukan hanya sekedar pickup sebenarnya, tapi bisa truk. Dan saya pengennya daerah daratan ini yang ada di Kota Baru itu menjadi produsen sebenarnya.
Pak Iqbal, di sini ada sedikit saya ulaskan kepada Pak Iqbal tentang lokasi. Di sini lokasi banyak terdapat wilayah hutan produksi, Pak Iqbal. Ya anggap di situ hutan-hutan kami ini diakui oleh perusahaan semacam perusahaan Imutani, Pak. Bagaimana langkahnya warga masyarakat itu bisa mengambil hak-haknya? Karena waktu itu dengan perjanjian secara lisan itu pinjam pakai kepada warga. Nah sekarang malah terbalik, Pak Iqbal. Kira-kira apakah ada gambaran Pak Iqbal ke depan itu setelah terpilih jadi bupati nanti bisa ngatasi itu kira-kira Pak Iqbal? Sedikit ulasan sedikit tentang ini Pak Iqbal. Saya juga bingung. Tahun 2000-an, tahun 90 2000 ya kan gitu. Artinya sampai di bawah 2010. Kawasan hutan kita itu sebenarnya ada batasan. Ya, kawasan cagar alam kita pun ada batasan. Iya benar. Tahu-tahu kondisi sekarang daerah lain yang daerah kita digeser, benar. Menjadi tumpukan sekarang menjadi hutan produksi, kan hutan cagar alam, benar. Di sisi yang lain masyarakat juga sebelumnya sudah pernah berusaha. Saya yang akan datang ke kehutanan ya kan gitu loh, ke tadi ke perusahaan gitu. Ini loh fakta kita dulu ya kan gitu. Oke. Kalau toh masyarakat sebenarnya juga tidak pengen untuk memiliki secara utuh juga tidak sebenarnya. Yang penting buat mereka bisa berusaha, mereka bisa menanam, bisa berkebun, benar, ya kan, gitu, benar, bisa menghasilkan uang. Nah ini maksud gimana? Pada saat itu dikasihkan seperti itu, masyarakat juga cukup buat mereka. Jadi kira-kira menurut Pak Iqbal, menurut versi Pak Iqbal, kira-kira akan bisa untuk menerobos hutan produksi menjadi hutan APL warga masyarakat di saya. Kira-kira Pak Iqbal bagaimana menurut kalau saya? Itu perlu artinya kita perlu berantem dulu ya. Iya, gitu, benar. Pusatnya kan gitu, posisi seperti itu. Tapi saya bisa jamin masyarakat posisi mereka